Faslun fi alamatis syirki. Fasal tentang tanda-tanda syirik. Pembahasan kita pagi hari ini tentang tanda-tanda asyirku billah, menyekutukan Allah. Artinya tunduk pada selain ketentuan Allah. Syirik itu juga bisa berarti menjadikan tandingan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang teramat besar. Dalam surah Luqman disebut sebagai zulmun azim, kezaliman yang teramat besar. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, menjadikan tandingan terhadap Allah, meminta kepada selain Allah, tunduk kepada ketentuan selain ketentuan yang telah Allah tetapkan, adalah zulmun azim, kezaliman atau dosa yang teramat besar. Inna, sesungguhnya, harfu taukid ditambah lagi dengan lam, la zulmun azim, pasti perbuatan dosa yang teramat besar. Kita berlindung dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun penting juga bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda syirik itu apa-apa saja, supaya kita bisa menghindarinya. Nah, ini akan dibahas berdasarkan kitab Wasiyatul Mustafa. Berkenaan dengan pembahasan ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, walil kafiri thalathu alamatin, dan bagi orang kafir thalathu alamatin, 3 tandanya. Jadi pembahasan tentang tanda-tanda syirik itu mencakup tanda-tanda pada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan kafir. Kafir itu bentuk isim fa'il dari kata kafaro. Kafaro punya banyak arti. Kata-kata kafir dalam berbagai macam bentuknya dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih ada 525 kali. Jadi 525 kali Allah sebutkan kata kafir dalam berbagai macam bentuknya. Di antara maknanya, kafir itu secara bahasa menutupi, menyembunyikan, mengingkari. Jadi kata kafir itu, hadirin, secara bahasa artinya menutupi. Kata kafir secara bahasa menyembunyikan, mengingkari. Apapun bentukan dari kata kafaro itu
menyiratkan makna menutup. Kafaro artinya menutup. Menutup diri dari kebenaran yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, itu kafir. Menutupi diri dari cahaya Allah, kafir. Dalam pertandingan sepak bola, penjaga gawang namanya apa? Namanya apa? Kiper. Itu dari kafaro. Nutupin, jangan sampai kegolan. 4-0 di leg pertama. Ya Allah, coba itu. Aduh. Leg kedua kapan? Leg kedua. Hafal aja ya. Skor terakhir berapa? Ya salah. Kalah lagi aja. Tapi jangan pesimis. Teruslah berlatih. Terus berlatih. Jadi penjaga gawang itu kifer, dari kata kafaro, nutupin. Nutupin gawangnya jangan sampai kebobolan. Itu dari kata kafaro. Kita mau pergi jauh nih. Bawa tas yang rada gede. Tes satu ngomongnya. Bawa tas yang rada gede, kita masukin ke pakaian kita. Tas gede itu namanya apa? Koper. Dari kata kafar, nutupin pakaian yang udah kita buntel-buntel tuh dimasukin. Tuh orang kurang gaul. Bahasanya kita apa? Kuper. Itu dari kata kafar. Nutupin diri, nggak mau bergaul dengan banyak orang. Ya. Kuper banget tuh orang. Itu dari kafar. Kafir, nutup diri dari keimanan kepada Allah. Kiper, nutupin gawangnya supaya kagak kebobolan. Kuper, menutup diri dari pergaulan. Jadi pecahan dari kata kafar itu, kalau kita mau telusuri, maknanya nggak jauh dari menutup. Nah, 525 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran punya beberapa makna. Di antaranya kata ulama, kafir itu atau kafaro, kafir itu bentuk mufradnya, bentuk jamaknya kufar atau kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, bentuk jamaknya, jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksirnya kufar. Di antara maknanya adalah enggan mengakui keesaan Allah, enggak mau beriman kepada Allah, enggak mau beriman kepada Rasulullah, kagak percaya akan eksistensi hari akhir. Itu makna kafir. Kafir juga bisa berarti tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah telah anugerahkan. Enggak bisa berterima kasih atas nikmat Allah, itu juga kafir. Kafir juga bisa berarti menutupi dirinya dan orang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir bisa berarti beriman, percaya, tapi tidak mengerjakan ajaran-ajaran Islam. KTP-nya Islam. Kan beriman dia kepada Allah. Ngakui adanya Allah. Cuma dalam ibadah dia jarang melakukan. Berarti dia telah melakukan tindakan kafir. Kafir juga bisa berarti orang yang mempermainkan agama. Jadi agama itu sebagai permainan bagi dirinya. Dijual agamanya untuk pangkat dan jabatan. Dijual agamanya untuk mendapatkan kekayaan yang berlebih. Untuk kebohongin orang. Kedok agama. Agama dijadikan kedok agar dia bisa mencapai apa yang diinginkan. Itu juga makna lain daripada kafir. Nah, kita diingatkan oleh ulama hadirin, jangan mudah untuk mengatakan saudara kita itu kafir. Dia tuh kafir, masuk neraka. Jangan mudah berkata seperti itu. La taqul li akhika kafir.
Jangan kau katakan kepada saudaramu yang masih beriman kepada Allah, ya, kiblatnya masih sama dengan kita, nabinya masih sama dengan kita, Tuhannya masih sama dengan kita, kitab sucinya masih sama dengan kita, cuma gara-gara beda pendapat kita katakan bid'ah, kafir, dolalah, masuk neraka. Jangan mudah untuk mengatakan seperti itu. Jangan mudah untuk mengkafir-kafirkan sesama kita. Ini kita diingatkan oleh ulama. Kecuali orang itu telah keluar dari akidah Islamiyah. Kecuali udah beda akidah dan ibadahnya, baru bisa dianggap sebagai orang kafir. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa makna yang perlu diungkap dari kata kafir. Nah, diperjelas lagi dengan sabda Rasul yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Walil kafiri thalathu alamatin. Dan bagi orang yang kafir 3 tandanya. Yang pertama asyakku fillah, ragu terhadap Allah. Ragu terhadap Allah itu tanda orang yang kafir. Menggugat Allah. Allah bagaimana sih ini Allah? Nah, itu juga hati-hati terjadi kalimat seperti itu. Allah gak tahu apa saya lagi susah bener ini. Saya lagi repot banget begini nih. Ada aja nih takdir Allah kagak beres nih. Ngegerutu, ngedumel terhadap ketentuan Allah, itu juga berarti meragukan akan keputusan-keputusan terbaik yang Allah telah tetapkan. Bukankah rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meragukan apapun yang telah Allah tetapkan. Kita tidak boleh ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah kagak adil nih. Itu berarti kita meragukan keadilan Allah. Kagak beres nih takdir. Allah tidak adil. Masa saya yang sholat rezekinya seret, dia yang kagak sholat rezekinya lancar, kagak adil nih, kagak beres kalau begini nih. Allah digugat. Itu berarti telah meragukan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah hadirin rahimakumullah, kita yang sudah diberikan nikmat umur dalam keadaan sehat walafiat, sekarang sudah berada di tahun 2022. Cobalah dalam menyikapi setiap kejadian yang ada, sikapi hidup dengan sikap yang tepat. Jangan kita gampang ngegerutu, apalagi ngedumel, apalagi menyalah-nyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejadian apapun yang ada di sekitar kita, baik ataupun buruk, itu pasti di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran, ada manfaat, ada maslahat buat kita. Cuma kita gampang banget ngedumel, mudah untuk mencela keputusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebakaran rumah, itu ternyata ada hikmahnya. Itu rumah kalau nggak kebakaran, kagak direnovasi. Alhamdulillah gara-gara kebakaran akhirnya direnovasi. Yang tadinya cuman 1 tingkat jadi 6 tingkat ya. Yang tadinya cuma 2 tingkat jadi 15 tingkat tuh rumah. Ada nggak rumah 15 tingkat? Ada, rumah susun. Jadi takdir yang kita terima, baik ataupun buruk, sikapi dengan tepat. Yang baik kita sikapi dengan syukur, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah. Yang buruk kita sikapi dengan sabar, sehingga kita tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Nikmat yang baik kita sikapi dengan syukur, sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah.
sikapi kejadian yang buruk, hal yang buruk yang menimpa kita dengan sabar, supaya kita tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejadian buruk yang kita alami kalau tidak disikapi dengan sabar, kita bisa berhenti ibadah, Pak. Salat udah, puasa Ramadan dikerjain, baca Quran rajin, masih kena musibah juga, berhenti aja dah ibadah. Akan seperti itu. Tapi karena kita dididik oleh ulama kita, mendapatkan nasihat dari para guru kita, mendapatkan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga takdir yang buruk kepada kita bukan membuat kita jadi berhenti ibadah, tapi justru membuat kita jadi mikir dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka nyala-nyalain Allah. Belajarlah untuk nyalahkan diri sendiri. Jangan suka menyalahkan orang lain, tapi berusaha untuk muhasabah, introspeksi diri. Kalau nyalain pihak lain, kagak ada habisnya kita. Kagak ada habisnya. Maka hindari sikap meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ragu terhadap Allah itu adalah tanda kekufuran. Yang kedua, wal bughdu fi ibadillah. Benci terhadap hamba-hamba Allah. Benci terhadap hamba Allah. Benci terhadap sesama muslim. Nah, ini hati-hati hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita terjebak dalam praktek-praktek kekufuran karena benci terhadap sesama muslim, menghina saudaranya yang muslim, mencaci maki saudaranya yang seagama, musuhin saudaranya yang seagama, apalagi sampai membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Saudara kita yang seagama dengan kita maupun saudara kita yang tak seagama dengan kita harus kita hormati, kita muliakan. Sebab penghormatan dan sikap kita terhadap orang lain, itulah yang akan kita terima. Kita hormat kepada orang lain, orang pun akan hormat kepada kita. Kita muliakan orang lain, orang pun akan memuliakan kita. Kita sayang kepada orang lain, orang pun akan sayang kepada kita. Kita care, kita perhatian kepada orang lain, orang pun akan care, akan perhatian terhadap kita. Maka jangan benci terhadap sesama kita. Apalagi benci terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Nabi sebagai ibadullah. Dalam surah Al-Furqan, hadirin, dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan kriteria-kriteria hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman. Jadi kriteria hamba-hamba Allah itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu surah ke-25 dari ayat 63 sampai dengan ayat 74. Kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu ibadur rahman, dan apun hamba-hamba Allah, zat yang Maha Pengasih. Hamba-hamba Allah adalah mereka-mereka yang punya kriteria pertama, kata Allah,
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Jadi hamba Allah yang disebut dalam Al-Quran adalah mereka-mereka yang tidak memiliki sikap sombong kepada sesamanya. Kalau berjalan di atas permukaan bumi, dia rendah hati. Kalau ada yang menghina dia, tidak membalas hinaan itu dengan hinaan yang sama. Tapi justru mereka mengucapkan salam, menebarkan kedamaian di tengah-tengah umat. Dihina nggak balas dengan hinaan, justru mengucapkan salam. Jadi tanda hamba Allah yang kita tidak boleh membencinya, mereka yang memiliki sikap rendah hati, tawadhu, tidak membalas hinaan dengan hinaan, tapi justru membalasnya dengan mengucapkan salam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka yang menghabiskan waktu malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah, mereka yang memiliki sikap tawadhu. Hamba Allah, mereka yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus disebutkan oleh Allah sampai di ayat yang 74, hadirin rahimakumullah, yang berbunyi, dan ini menjadi doa yang sering kita ungkapkan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ini kan doa yang sering kita baca ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menyenangkan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hamba Allah itu di antara tandanya adalah sering mengungkapkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka amalkan doa yang diajarkan oleh Allah melalui ayatnya ini. Doa mendorong kita untuk mewujudkan apa yang kita minta. Kita minta kepada ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup, anak keturunan yang bikin kami senang. Doanya begitu. Aksinya kita, ikhtiarnya kita, berusahalah untuk menjadikan anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita yang bisa nyenengin hati kita. Caranya, bekali mereka dengan agama. Jadi dari ayat 63 sampai 74 itu kriteria hamba-hamba Allah yang kita tidak boleh membenci mereka. Tidak boleh. Sebab ada orang yang benci terhadap saudaranya yang beriman kepada Allah. Misalnya, masjid berisik banget dah, gedeg banget, sama pengajian gedeg gitu hadirin, sama pengajian gedeg, pengajian tiap hari, budek nih kuping. Benci terhadap kegiatan-kegiatan keislaman itu termasuk tanda kekufuran. Ada kisah begini hadirin. Ini ada dalam kitab An-Nawadir yang ditulis oleh
Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi. Jadi kisah seorang istri yang mau ngapa-ngapain aja selalu menyebut nama Allah, membaca kalimat basmalah. Ada seorang istri yang mau ngapa-ngapain selalu menyebut nama Allah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, bangun dari duduk baca bismillah, pergi belanja baca bismillah, ngapa-ngapain aja baca bismillah. Dia punya suami bukan orang soleh. Suaminya gedek kalau dengar bininya baca bismillah. Suaminya gedek kalau dengar istrinya baca bismillah. Neng, bikinin kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bang. Buruan ngapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar bang. Jadi mau ngomong apa aja tuh sama suaminya baca bismillah mulu. Ini suaminya jadi pegel hatinya. Bini gua apa baca bismillah mulu ya? Ngapain aja baca bismillah? Nyaut baca bismillah. Ini baca bismillah. Tuh baca bismillah. Lah suaminya jadi gedeg. Gara-gara istrinya selalu menyebut nama Allah. Ini berarti sudah terhinggap penyakit kufur. Kenapa? Karena kagak demen orang melakukan kebaikan. Akhirnya nih suami punya rencana nggak benar. Dia pengen kerjain istrinya. Dia panggil itu istrinya. Naik kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bang. Ngapain sih lama amat? Bismillahirrahmanirrahim. Habis nyetrika bang. Mau ngapain aja? Nyautin omongan suami. Pakai baca bismillah lagi. Sini. Iya bang. Ini saya titip kepada engkau satu bungkusan nih. Saya titip kepada engkau satu bungkusan ini. Simpan yang baik. Suatu saat saya butuh, bawa kemari. Suatu saat saya butuh, bawa kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Siap bang. Ya udah. Sono. Simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap bang. Mau ngapa-ngapain aja baca bismillah. Tapi ngomong-ngomong saya udah ceritain ini belum ya? Hah? Belum? Oh, berarti di majelis taklim lain ya. Saya lupa ini. Pergi tuh si istri ke suatu tempat nggak jauh dari rumahnya. Tempat itu tersembunyi. Dia taruh itu bungkusan di tempat yang tersembunyi. Tak satu pun orang yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran istrinya aman. Tanpa sepengetahuan istrinya, suaminya mindik-mindik di belakangnya. Ikutin gitu Pak, mindik-mindik di belakangnya ngikutin. Pikir istrinya nggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata suaminya tahu. Istrinya pergi meninggalkan tempat itu, nggak ngelihat si suami. Suaminya comot itu bungkusan. Dipindahin kemana? Ke sumur. Dibuanglah itu bungkusan ke sumur. Rencana dia, kalau suatu saat saya minta, dia nggak bisa bawain itu bungkusan sebab udah saya cemplungin ke sumur. Di situ saya mau hukum dia, saya mau omelin dia, saya mau bikin malu dia. Yang selama ini baca bismillah, bismillah, bismillah mulu, pengen tahu coba dengan bismillahnya bisa nggak menyelamatkan dirinya. Nah, pikir suaminya seperti itu. Saya mau hukum dia. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian si suami panggil itu istrinya. Neng, kemari neng. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bang. Mana bungkusan yang saya titipan? Bismillahirrahmanirrahim. Tenang bang, saya udah simpen di tempat yang aman. Oh begitu? Ya udah bawa kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Siap bang. Ini istri berjalan ke tempat di mana dia menaruh bungkusan itu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi pikir dia. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah,
Karena si istri ini selalu ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada dirinya saat dia dalam kesulitan. Allah kirimkan malaikatnya untuk mengambil kembali bingkisan yang sudah dijatuhin oleh suaminya ke dalam sumur. Diambilnya oleh malaikat, dikembalikan ke tempat semula. Begitu si istri yang soleha ini sampai ke tempat itu, dia lihat bingkisan itu sudah ada di situ. Dia nggak tahu bingkisan itu sudah dibuang sama suaminya ke dalam sumur. Dibawalah bingkisan. Bungkusan itu dibawa, dihadapkan ke suaminya. Suaminya kaget, Pak. Suaminya kaget, Bu. Takjub si suami. Akhirnya si suami itu sadar, insaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa si istri karena selalu membaca bismillah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kayaknya jangan gedek sama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulid mulu dah. Duit lagi dari urusan. Duit lagi dari urusan. Jangan. Kita bantu kalau memang kita punya. Kalau enggak punya, kita bantu dengan doa. Jangan kita kata-kata. Al-bughdu fi ibadillah. Benci terhadap saudara kita yang menjadi hamba Allah, yang beriman kepada Allah, itu bagian dari tanda kekufuran. Yang terakhir, tanda kekufuran adalah wal ghaflatu fi ta'atillah. Lalai terhadap taat. Lalai terhadap ibadah. Taat kepada Allah diabaikan. Ibadah kepada Allah terbengkalai. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah diabaikan olehnya. Ogah-ogahan dalam ibadah kepada Allah itu pun tanda kekufuran. Males ibadah itu bagian dari tanda kekufuran. Dalam surah disebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka yang dianggap lalai oleh Allah adalah mereka yang punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diberi oleh Allah penglihatan tapi tidak bisa menangkap kekuasaan dan keesaan Allah yang terpampang luas di alam semesta ini. Mereka yang diberi pendengaran tapi budek terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi buta mata, kemudian penglihatan juga, penglihatan dibikin buta oleh dirinya sendiri, pendengaran dibikin tuli oleh dirinya sendiri. Punya hati tapi tidak bisa merasakan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Amal salat enggak rajin. Sering melalaikan ibadah salat. Makanya dalam surah Al-Ma'un Allah memberikan peringatan yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat.
maka neraka well tempatnya orang-orang yang sholat. Jangan berhenti di situ kalau kita baca Al-Quran. Jangan berhenti di situ. Haram kita berhenti di situ. Kalau sehabis baca terus berhenti, Pak. Haramnya begitu. Fawailul lil musallin. Shadaqallahul azim. Haram berhenti di situ. Sebab artinya ya Allah kagak beres artinya kan? Fawailul lil, maka celakalah orang-orang yang sholat. Biasalah. Yang sholat celaka. Aduh, berarti yang aman yang enggak sholat. Ya, haram berhenti di situ. Kalau berhentinya karena wakaf, setelah itu kita melanjutkan lagi, boleh. Ya. Itu namanya wakaf. Tapi kalau qata, berhenti di situ, kemudian selesai baca, tidak boleh. Atau jadi imam gitu, berhentinya di situ ya. Baca dari ayat pertama, pas fawailul lil musallin, Allahu Akbar, ruku, kagak boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang salat. Maksudnya mereka yang sering melupakan salat, lalai terhadap salat. Padahal salat adalah tiangnya agama. Orang yang lalai dalam salatnya, orang yang lalai dalam ibadah puasa Ramadan, orang yang melalaikan perintah Allah dan Rasulullah, berarti dia terkena penyakit kekufuran. Secara i'tiqadi tidak kafir, ya. Orangnya orang Islam, cuma sama ibadah kagak doyan. Itu berarti kufrun amali. Perbuatannya yang sama dengan orang-orang kafir. Jadi biar beda antara kita dengan orang yang tidak menyembah kepada Allah. Akidah kita berbeda, maka bedain juga ucapan-ucapannya. Jangan sama ucapan kita dengan ucapan orang-orang yang kafir secara akidah. Orang kafir yang secara akidah ngomongnya kasar. Anggota Ragunan sering disebut-sebut. Kita mah jangan. Perbuatannya jangan sama antara kita yang beriman kepada Allah dengan orang yang kafir secara akidah. Kalau perbuatan kita sama dengan mereka, lalu apa bedanya antara kita yang sudah ngaku beriman kepada Allah dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah? Maka kafir itu ada yang secara akidah, namanya kufrun i'tiqadi, ada kafir qauli, kufrun qauli. Omongannya sama dengan orang kafir. Beriman kepada Allah, KTP-nya Islam, tapi omongannya sama dengan orang-orang kafir. Ya, di medsos tuh ya, di medsos kalau kita lihat tuh komentar-komentar YouTube itu ya Allah, kadang-kadang kasarnya Masya Allah, luar biasa kasarnya. Padahal masih seagama dengan kita. Jangan karena kita enggak sependapat lantas keluar kalimat-kalimat yang kasar. Sama seperti ungkapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Perbuatan kita, amaliyah kita jangan sama dengan amaliyahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 tanda kekufuran. Yang pertama meragukan Allah, yang kedua benci terhadap sesama muslim. Yang ketiga lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting banget untuk kita ketahui tanda-tanda kekufuran ini yang memang secara langsung disampaikan oleh Nabi. Penting untuk kita ketahui agar ketiga tanda itu tidak ada pada diri kita. Apalagi sekarang umur kita bertambah. Berarti jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Sikap yang terbaik terhadap nikmat panjang umur ini adalah nambah umur, nambah ibadah. Nambah umur, nambah ibadah supaya hidup kita nambah berkah. Amin ya rabbal alamin.